Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya, segala atensinya yang tentunya semakin akrab ya dengan salah satu channel YouTube kita ini yang tentunya membahas persoalan-persoalan komunikasi atau fenomena komunikasi dimanapun saja dan kapanpun saja ya. Kenapa? Karena tentunya persoalan komunikasi tidak pernah terlepas dari kita sekalian. Kapanpun, dimanapun, selalu diperlukan dengan yang namanya komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi tentu dalam satu tajuk lain atau satu judul yang lain. Pada hari ini tentunya yang akan kita bahas adalah tentang komunikasi meditasi. Ya, ini kelihatannya belum kerap kita dengar ya kata-kata meditasi. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan meditasi itu? Ya, saya akan berikan satu penjelasan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentunya yang dimaksud dengan meditasi itu adalah bagaimana kita ini tentunya ada pemusatan pemikiran ya dan perasaan untuk tentunya mencapai sesuatu. Itulah yang disebut dengan meditasi ya. Oleh karena itu, bagaimana terciptanya sebuah pemusatan pemikiran ya atau perasaan itu, tentu ini tentunya berkaitan dengan persoalan ya kesucian jiwa, perluasan wawasan ya. Mungkin termasuk di dalamnya adalah daya ingatan kita harus segar ya. Kemudian tidak terjadi sebuah yang namanya hambatan-hambatan. Sebab yakinlah bahwa ketika memori kita terganggu ya, ketika ada sesuatu hambatan-hambatan, maka saya yakin komunikasi yang sifatnya meditasi itu tidak akan terwujud dengan baik. Pasti tidak bisa fokus, pasti tidak bisa mencurahkan perasaan sepenuhnya, karena tentunya ada masalah-masalah. Oleh karena itu, bagaimana seorang komunikator ya supaya terjangkau yang namanya komunikasi meditasi, tentu ini harus menghindari supaya tidak terjadinya noise di dalam berkomunikasi atau tidak terjadinya sebuah hambatan di dalam berkomunikasi. Hambatan-hambatan di dalam berkomunikasi itu tentu bisa saja ada yang disebut dengan hambatan psikis ya, ada yang disebut dengan hambatan semantik ya, atau hambatan, ada juga yang disebut dengan hambatan sosial umpama. Kira-kira itu yang merupakan hambatan-hambatan dalam komunikasi. Di sini para hadirin sekalian, pemirsa pun dimanapun berada, di sini saya akan urai sedikit ya, urut-urutkan ya, bagaimana bisa menjadi fokus ya di dalam melakukan sebuah proses komunikasi yang sifatnya meditasi ya, para hadirin sekalian. Tentunya saya akan ketengahkan di sini ada 7 poin. Iya, tentu saja mungkin ada yang berpendapat lebih, ada yang berpendapat kurang dari itu, tetapi tentunya pada kesempatan ini saya sampaikan ada 7 hal yang perlu diperhatikan supaya tercipta yang namanya komunikasi meditasi ya, yaitu bagaimana supaya fokus ya perhatian kita, fokus perasaan kita, terjadi kesucian jiwa, terjadi perluasan memori dan seterusnya. Baik, kita lihat yang pertama. Para pemirsa sekalian, apa yang pertama? Tentu selalu diingatkan kita oleh dokter ya, ahli kesehatan, bahwa perlunya olahraga yang rutin ya. Kita harus sempatkan olahraga, karena olahraga itu rupanya dia bisa menyehatkan tubuh, tetapi dia juga bisa membuat ya daya pikir itu menjadi tajam ya, akibat karena olahraga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu diharapkan adalah mengonsumsi makanan yang sifatnya bernutrisi ya, tentunya makanan-makanan yang tentunya syarat dengan nilai-nilai vitamin. Rupanya ini lagi-lagi orang kesehatan pasti dia bilang itu harus makan makanan yang baik atau makan makanan yang baik dan halal ya, tentunya adalah yang ada vitaminnya. Kemudian para pemirsa sekalian, karena makanan ini dia juga bisa membentuk daya pikir kita menjadi baik. Kenapa orang bisa belajar dengan baik? Karena dia sudah makan. Tapi ketika lapar, adakah yang bisa konsentrasi belajar? Tentu tidak. Karena terganggu dia punya psikis. Ya, karena dia dalam keadaan lapar. Orang tidak bisa kerja ketika dalam keadaan lapar. Makanya
perlu makan dulu baru kerja, supaya dia lebih fokus atau lebih konsentrasi. Baik para pemirsa sekalian, kemudian yang ketiga tentunya perlu istirahat yang cukup. Ya, untuk terciptanya komunikasi meditasi ini pemusatan, maka kita harus istirahat yang cukup. Ketika kita mengantuk, ya, ketika kita tidak cukup tidur, tidak cukup istirahat, ya tentu saja juga kita pasti oleng. Ya, oleng itu artinya tidak ada keseimbangan sehingga tidak bisa berpikir dengan maksimal. Satu-satunya istirahat yang paling baik tentu adalah tidur dengan baik, tidur yang berkualitas, supaya ingatan kita menjadi lebih bagus. Baik para pemirsa sekalian. Kemudian yang keempat adalah, ya, ada kadangkala orang yang ketika mau merangsang daya fokusnya, ya kadangkala dia minum-minum yang sifatnya berkafein, ya, seperti kopi umpamanya. Tentu saja di antara kita, ya banyak yang suka kopi, termasuk saya juga, ya, termasuk saya juga minum-minum kopi. Kadang-kala kalau buat-buat narasi di tengah-tengah malam hari, kadang-kala juga harus ada kopi segelas. Bahkan kita lihat sekarang sudah menjamur, ya, kafe-kafe itu ternyata di dalamnya adalah orang pada minum kopi. Iya, berarti di sini adalah khasiat, ada khasiat kopi untuk membuat dia lebih progres, lebih terfokus terhadap sesuatu. Tentu ini berkait dengan persoalan komunikasi meditasi. Dan berikutnya yang kelima adalah tentu perlu refreshing, ya. Refreshing itu artinya penyegaran. Jangan terlampau serius sehingga larut dengan keseriusan sehingga lupa bahwa di antara keseriusan itu perlu dibarengi dengan satu refreshing, supaya memori itu bisa kembali rileks, kembali santai kembali, ya. Iya, jangan seterusnya tegang, ya, sehingga membuat nanti kita menjadi jenuh, ya, menjadi bosan. Akibat karena itu, ketika sudah bosan berarti pasti tidak fokus. Makanya perlu refreshing. Kemudian berikutnya para pemirsa sekalian, yang keenam itu adalah perlu mengasah otak, ya, melatih otak itu. Ya, mengasah otak tentunya, ya, banyak hal yang terkait dengan mengasah otak supaya dia bisa tetap stabil, otak kita tetap normal itu. Sebab ketika otak itu tidak diasah, ya maka pasti dia bisa dia tidak ampuh lagi, tidak setajam itu lagi. Tapi ketika diasah, dilatih, ya tentu saja bisa dia menjadi tajam, ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu para pemirsa sekalian, yaitu kita harus mengurangi tingkat stres, ya, karena bayangkan saja ketika kita sudah terbebani sesuatu kemudian tambah lagi bebannya, ya, berarti sudah 2 kali stres. Makanya ketika 1 kali, 2 kali, 3 kali stres, maka saya yakin tidak bisa fokus lagi. Kalau tidak bisa fokus, makanya komunikasi meditasi tentunya tidak akan tercapai sesuai dengan harapan, ya. Baik para pemirsa sekalian, ini kira-kira yang merupakan pertemuan kita pada kesempatan ini. Tentu saya tidak menggurui para pemirsa sekalian, tetapi tentunya kita masing-masing menjaga diri. Ini sifatnya saling mengingatkan, ini sifatnya saling sharing, ya, di antara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saudara kita yang menasihati, siapa lagi tentunya? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik para pemirsa sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Ingat tadi ada 7 yang perlu kita kembangkan supaya kita menjadi lebih fokus sehingga komunikasi meditasi dapat tercipta dengan baik. Pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur diri. Ingat, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.